Oh, jenengan punya channel YouTube juga, Pak ya? Punya. Jadi untuk memfasilitasi apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan tentang kuliah kita integrasi Islam dan Sains. Nanti di sesi yang kedua, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah siap makalahnya atau yang sudah membuka-buka baca, nanti saya minta untuk mempresentasikan 20 menit. Jadi makalahnya bisa menyusul ya. Yang penting nanti terkumpul semua makalahnya ya. Jadi jangan dibikin susah ya. Sederhana saja ya. Kalau sesuatu dibikin susah juga ribet ya. Keterpaduan sains dan dengan agama itu dalam perspektif epistemologis ya, epistemologis memang agak susah gitu ya. Karena kaum muslimin ini masih kesulitan menyatukan sains itu dengan Islam. Karena substansi sains sendiri itu bertolak belakang. Jadi substansinya sains itu kadang-kadang bertolak belakang dengan Islam. Maka kemudian terjadilah apa yang disebut dengan split personality, kepribadian terpecah. Jadi di satu sisi ia sangat taat beragama, tapi di sisi lain sains yang ia pelajari ternyata tidak kompatibel dengan ketauhidan Islam. Karena itulah kemudian teman-teman sekalian ada upaya dari para intelektual muslim tadi itu perlu rumusan konseptual yang bersifat epistemologis. Apa sih epistemologis itu? Kalau kita bicara epistemologis itu biasanya itu menyangkut teori-teori ilmiah. Jadi menyangkut sumber, proses, prosedur, ya, kemudian teknik-teknik yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan yang kemudian itu menjadi teori ilmiah. Maka sebagai upaya untuk melakukan integrasi Islam dan sains itu, maka perlu dirumuskan juga yang bersifat epistemologis tadi, agar dapat menyatukan antara ilmu-ilmu duniawi dengan ilmu agama. Maka dengan adanya konseptual itu nanti para ilmuwan muslim diharapkan itu mampu mendekonstruksi realitas keilmuan yang bersifat dikotomik tadi itu. Ada keilmuan umum, ada keilmuan agama, atau merekonstruksinya untuk mewujudkan keterpaduan antara sains dengan agama. Kalau kita menelusuri buku-buku sejarah peradaban atau sejarah penelusuran sejarah khususnya sejarah keilmuan di Eropa sejak zaman Renaissance sampai sekarang, itu hubungan sains dengan keyakinan agama itu mengalami pergulatan sejarah yang sangat panjang. Jadi baru-baru itu mengamati sejarah perkembangan hubungan sains dengan agama di Barat itu, beliau memetakan hubungannya adalah konflik, independensi, kemudian dialog, kemudian terjadi integrasi. Ya. Jadi pendekatannya hubungan agama dengan sains itu melalui pendekatan konflik, kemudian kontras, kemudian kontak, terjadi konfirmasi dan sebagainya. Maka kemudian kalau kemudian kita kaum muslimin, para intelektual kita mencoba melakukan integrasi Islam dan sains, sebagaimana kuliah yang lalu ada 3 paradigma pendekatan tadi, yaitu pendekatan integrasi ilmu, pendekatan integratif, kemudian integralistik dan dialogis. Nah, demikian pula ada seorang ilmuwan dari Iran, Murtado Mutahari, mengenai integrasi. Dan konfirmasi beliau juga menegaskan bahwa pemisahan sains dari keimanan itu akan menyebabkan kerusakan, ya, akan menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Sehingga kemudian beliau menyatakan bahwa keimanan itu mesti dikenali dengan sains. Jadi keimanan itu mesti dikenali dengan lewat sains. Jadi semakin kemudian sains itu ditemukan, ternyata semakin membuktikan, memperkuat keimanan kita. Jadi keimanan itu bisa tetap aman dari berbagai tahayul melalui pencerahan sains tadi itu. Dan keimanan tanpa sains itu akan berakibat fanatisme dan kemandekan. Itu kata Murtado Mutahari.
Teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan sudah saya tulis, PowerPoint-nya juga saya kirim ke WA, sehingga teman-teman bisa pelajari. Jadi kalau ada yang ketinggalan, teman-teman bisa pelajari lagi, dan itu nanti sebagai bahan penelitian-penelitian Anda berikutnya, termasuk kemudian ketika saya minta Anda untuk membuat makalah, itu dalam rangka nanti Anda mendapatkan apa? Menggali, mengeksplorasi kira-kira pola integrasi Islam dan sains itu modelnya kayak apa. Nah, itu nanti Anda bisa pakai untuk sebagai bahan apa? Penelitian tesis Anda. Karena Anda sudah semester berapa? 3. Semester 3 nanti katanya ada praktek apa? PKL kompetensi yang Anda ngajar di berbagai kampus dan kemudian Anda sudah mulai melakukan riset untuk tesis Anda. Saya diminta tolong oleh Direktur Pasca nanti untuk memberi pembekalan pada Anda di hari ini juga tentang bagaimana cara mengajar ya, cara yang mengajar yang proses pengajaran yang bagaimana kemudian mengajar PAI itu pendengar juga jadi enjoy, jadi enak gitu ya. Karena kebetulan saya orang komunikasi, jadi nanti kalau jenengan berkenan ada tambahan waktu, mau ya. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Jadi nanti kita sampaikan, kalau tidak nanti bagaimana kita, karena nanti ternyata ada pendekatan-pendekatan keilmuan yang harus kita pahami terhadap audiens kita. Sekalipun kadang-kadang sekarang kita kuliah daring ini agak susah ya, agak jauh memang, tapi sebenarnya daring itu adalah dekat di mata, jauh di hati. Ya. Kenapa? Karena sudah berhadapan di depan laptop, ya kan? Sudah berhadapan di depan laptop, saya bisa melihat Miftah bingung itu, lagi benak nopo gitu kan. Ya kemudian Gus Lutfi dengan kuliah yang luar biasa, ada kopinya gitu kan. Nah, itu nanti ada sarapannya juga itu nanti. Nah, jadi ini enaknya kalau kemudian kita di daring ya. Tapi beratnya apa? Di pulsa ya, beratnya itu di pulsa, nyedot gitu ya. Jadi kalau agar tidak nyedot, gambarnya ditutup aja. Agar tidak nyedot, gambarnya ditutup atau audionya. Atau kalau tidak nyedot sama sekali, tidak usah kuliah. Gitu. Tapi Direktur Pasca Sarjana Pak Susilo mengatakan, Zoom penaknya apa ngarepe kopi jajan. Pak Suko mengatakan, oh kita harus berjuang gitu Pak. Kalau Pak Direktur Pasca, jadi tidak boleh banyak alasan. Jadi itulah teman-teman sekalian. Jadi keimanan tanpa sains itu akan berakibat fanatisme dan kemandekan. Sebaliknya, sains tanpa iman itu akan membuat kerusakan, akan terjadi kerusakan di mana-mana. Tetapi kalau keimanan tanpa sains terjadi fanatisme dan kemandekan. Nah, oleh karena itu kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para intelektual kita untuk kembali mencoba bagaimana integrasi Islam dan sains itu. Jadi kalau kita definisikan epistemologi, Anda bisa cek di Wikipedia itu. Tapi kadang-kadang Wikipedia juga bisa dirubah gitu kan. Sekarang ini kan kacau juga Indonesia ini. Wikipedia-nya juga bisa dirubah gitu ya. Ya, apa aja yang bisa dirubah. Jadi epistemologi itu adalah merupakan teori ilmu pengetahuan yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, kemudian dasar, kemudian ada metode, batas-batas ilmu pengetahuannya. Karena itulah kemudian epistemologi ini adalah membahas tentang proses terbentuknya sebuah teori ilmu pengetahuan. Atau sering diartikan kalau dalam cabang ilmu filsafat, kalau dulu Anda belajar filsafat, kalau kita bicara epistemologi, maka kita bicara dasar, lingkup, dugaan-dugaan, ketentuan-ketentuan umum yang terandal mungkin untuk mengklaim sebagai ilmu pengetahuan. Nah, maka dalam keterpaduan Islam dan sains ini juga harus dilakukan pendekatan epistemologisnya. Karena kalau kita perhatikan, epistemologi positivisme yang banyak mendapat kritik ya, baik dari barat maupun dari timur, karena di dalam perspektif positivisme itu ilmu itu hanya dibangun berdasarkan realitas indrawi. Jadi sama sekali tidak terkait dengan nilai, apalagi agama. Apa yang berada di luar realitas yang bersifat indrawi itu tidak termasuk kategori ilmiah. Kalau menurut epistemologi positivisme tadi itu. Karena itu
pengkajian ilmiah menurut Comte tadi itu hanya bisa dilakukan melalui apa? Pengamatan, perbandingan eksperimen, metode historis, dan pandangan positivisme ini mengakibatkan dikotomi ilmu tadi antara ilmu duniawi dan ilmu keagamaan. Padahal kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, seperti ilmuwan muslim masa keemasan Islam, pembelajaran berbagai ilmu yang mereka lakukan itu sebenarnya terdorong oleh perintah Tuhan. Terdorong oleh hasrat untuk mengenal Tuhan. Jadi terdorong, jadi pembelajaran berbagai ilmu yang mereka lakukan itu sebenarnya terdorong oleh perintah Tuhan, terdorong oleh hasrat mengenal Tuhan. Oleh karena itu kita harus merekonstruksi epistemologis dengan kembali meletakkan dasar atau fondasi keilmuan itu untuk memadukan antara ilmu duniawi dengan kesadaran akan ketuhanan. Maka sebagaimana gagasan yang saya sampaikan di awal, ketika kita melakukan integrasi Islam dan sains yang seharusnya sudah ditanamkan sejak anak-anak, bahwa kesadaran akan hubungannya dengan Tuhan tadi, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah itulah yang mendorong dia semangat untuk menuntut ilmu. Mendorong yang dia semangat untuk belajar ilmu apa saja. Sebenarnya dalam rangka untuk apa? Menguatkan iman, dalam rangka untuk mengenal lebih dekat Tuhan. Karena ketika fenomena alam, ketika meneliti tentang tumbuhan, ketika kita meneliti tentang manusia, misalnya tentang ilmu pengetahuan alam, ternyata itu semakin menunjukkan kebesaran ayat-ayat Allah. Maka saya seringkali mengatakan ada ayat-ayat Allah yang tersurat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ada ayat-ayat Allah yang tersirat, yaitu berada dalam apa? Diri kita, manusia ini, tubuh kita. Seluruh organ tubuh kita. Jadi, maka ada dunia kedokteran. Ayat-ayat Allah yang tersirat apa? Berupa alam semesta, berupa kehidupan. Jadi ada ayat-ayat Allah yang tersirat dan ada yang tersurat. Maka ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauliyah. Maka sekarang bagaimana kemudian epistemologisnya juga ditata. Meletakkan dasar-dasar keilmuan tadi, memadukan antara ilmu duniawi dengan kesadaran Tuhan. Nanti Anda bisa pelajari juga ketika nanti Anda melihat pemikirannya Said Hussein Nasr. Nah, nanti ada pemikiran tawaran yang dilakukan oleh Ismail Al-Faruqi. Bagaimana dia menawarkan tentang integrasi Islam dan sains itu. Misalnya pandangan kaum, saya sebut dengan neo-tradisionalisme. Mohon maaf saya mute all ya. Nanti kalau bertanya monggo biar suara yang dari rumah Anda enggak masuk. Nanti ono wong dodol bakpo mlebu ya. Ono wong blayar sepeda motor mlebu, ono anake nangis bengok-bengok. Iku mak njaluk ombe susu mlebu kabeh. Akhirnya enggak konsentrasi ya ini ya. Ini Bunyai Umi baru masuk ini ya. Jadi pandangan kaum neo-tradisionalis misalnya, seperti Said Hussein Nasr, saya sebut neo-tradisionalis. Ya, dia mengembangkan epistemologi ilmu yang bersifat teosentris. Ini pemikirannya Said Hussein Nasr. Apa teosentris itu? Dia berpusat pada Tuhan. Jadi dalam perspektif teosentris, semua ilmu itu berasal dari wahyu. Nah, ini yang pendekatan dari paradigma ilmu integratif yang kemarin itu. Mereka sama sekali tidak bisa menerima teori-teori ilmiah yang berdasarkan atas realitas indrawi. Ini neo-tradisionalis. Nasr menegaskan bahwa sains modern itu tidak kompatibel dengan Islam. Bahkan dia akan menggerogoti sum-sum tauhid Islam. Itu Said Hussein Nasr. Hal ini karena sains modern yang lahir sejak zaman Renaissance, ya memang di Eropa itu berwatak sekuler, dia berwatak penolakan terhadap agama Kristen. Sebenarnya penolakan terhadap agama Kristen di Eropa. Maka kemudian dia memisahkan agama dari kehidupan duniawi. Dan itu ditujukan terhadap Kristen. Tapi sayangnya berkembang pula kepada seluruh agama, termasuk Islam. Padahal Islam dengan sains kemudian saling melengkapi. Jadi sebenarnya tidak bertentangan. Tapi karena sejak lahir sains modern itu, sejak zaman Renaissance, itu awalnya ada permusuhan antara memisahkan agama dari kehidupan dunia, itu ditujukan untuk terhadap Kristen. Tapi berkembang pula kepada seluruh agama termasuk Islam. Sehingga kemudian keterusan dianggap Islam itu juga yang sama. Padahal kalau bicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah, banyak ternyata ayat-ayat Allah
yang secara sains itu mendorong ilmuwan dulu untuk menelitinya dan semakin menemukan dan menguatkan tentang keimanan mereka. Jadi kalau kita lihat di dalam peradaban Islam, jadi padahal Islam sudah lama, tradisi empiris dalam Islam itu sangat kuat. Yang kemudian itu membawa kegemilangan sains pada masa keemasan Islam. Saya ambil contoh Ibnu Al-Haisam, ya, ilmu Al-Haisam, ya, Ibnu Al-Haisam itu seorang ahli fisika Muslim. Sebenarnya dialah orang yang memperkenalkan pertama tradisi metode ilmiah. Tapi kemudian dianggap oleh orang Barat yang menemukan itu Bacon, ya. Nah, tapi ternyata dia yang pertama. Jadi metode ilmiah Al-Haisam. Coba kita lihat. Metode ilmiah Al-Haisam itu dimulai dari pengamatan empiris. Dari pengamatan empiris, kemudian dia merumuskan masalah. Ya, kemudian dia merumuskan masalah. Ini Al-Haisam, seorang ahli fisika Muslim. Ya, ini pada masa keemasan Islam. Dia abad kedua Hijriah. Jadi dia hidup pada abad kedua Hijriah. Telah memperkenalkan tradisi metode ilmiah untuk menguji sebuah hipotesis. Apa? Salah satunya dia nyebutkan. Ini terkenal dengan disebut dengan metode ilmiah Al-Haisam. Pertama dia menyebut ada pengamatan empiris. Kemudian ada rumusan masalah. Kemudian dia memperformula hipotesis. Kemudian dia melakukan uji hipotesis. Dengan apa? Dengan eksperimen. Kemudian dia menganalisis hasil eksperimen itu. Kemudian dia melakukan interpretasi data. Kemudian dia melakukan formulasi kesimpulan. Setelah itu diakhiri dengan publikasi. Ya, jadi publikasi. Ya, yang ini kemudian, dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Al-Haisam, ini sebenarnya diambil oleh Barat gitu. Tapi karena umat Islam di masa kemunduran, umat Islam sudah lupa, seperti yang saya katakan, umat Islam itu seperti apa? Orang kehilangan kunci di dalam rumah, tetapi dia mencari kunci bukan di dalam rumah, tetapi di luar rumah. Dia puterin gitu. Ditanya oleh tetangganya, "Loh, kamu nyari apa?" "Nyari kunci." "Loh, kuncimu jatuh di mana?" "Di rumah." "Loh, kenapa kok kamu cari di luar rumah?" "Ya, karena di rumah saya gelap, suruh bayar PLN. Sementara di luar lebih terang." Nah, pertanyaannya, ketemu apa enggak kuncinya? Kondisi kaum muslimin kayak gini nih saat ini. Maka di dalam sejarah keilmuan Islam tadi, dan ini akhirnya menjadi tradisi yang kuat di dalam sejarah keilmuan dunia Islam. Tetapi setelah kemunduran Islam itu, kemudian ini diambil, kemudian dimunculkan lagi oleh Bacon. Sehingga kemudian orang menganggap itu dari Bacon. Padahal sebenarnya seorang orientalis Barat pernah mengatakan, kita ini punya utang peradaban pada Islam. Artinya berarti umat Islam itu punya piutang. Nah, sementara umat Islam yang punya itu tidak sadar kalau dia punya itu semua. Maka kalau kita lihat teman-teman sekalian, epistemologi keilmuan yang memadukan kegiatan ilmiah dengan kesadaran ketuhanan, nah, inilah yang sekarang jadi PR bagi kita. Bagaimana kita memadukan kegiatan ilmiah ini dengan kesadaran ketuhanan? Ada beberapa yang harus kita pahami. Pertama, satu, kalau teori-teori ilmiah yang bersifat empiris dan netral. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi teori-teori ilmiah yang bersifat empiris dan netral? Maka kita tinggal fiksasi. Karena netral. Jadi itu bisa diambil dari mana saja. Dia tidak peduli dari barat atau timur. Yang kedua, teori ilmiah hasil pemikiran seseorang tentang realitas. Jadi kalau kita bicara tentang kegiatan ilmiah itu kan satu, ada teori ilmiah yang bersifat empiris, berdasarkan fakta, berdasarkan fakta data. Ada teori ilmiah yang hasil pemikiran seseorang tentang realitas. Yang ketiga, ada teori-teori ilmiah hasil kajian teks kitab suci. Nah, maka dalam konteks epistemologi keilmuan untuk memadukan Islam dan sains, ketiga teori tadi itu, semua kegiatan ilmiah tadi itu harus berada dalam satu alur untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, kesadaran akan Tuhan itu harus menjadi landasan ketika kemudian kita bicara tentang teori ilmiah yang bersifat empiris dan netral, kemudian ada teori ilmiah yang hasil pemikiran seseorang tentang realitas,
kemudian teori-teori ilmiah hasil kajian teks kitab suci, dan semua kegiatan-kegiatan ilmiah itu berada dalam satu alur untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita nuntut ilmu itu juga ibadah. Karena niatnya benar, dorongannya benar, bukan karena materi, bukan karena popularitas, bukan karena aku Gus rek, mosok aku gak pinter, aku Habib rek, mosok aku gak gelar MPDI kan gitu misalnya. Aku punya ya rek, mosok gak duwe gelar pasca sarjana. Bukan itu. Jadi dorongannya adalah dalam rangka untuk mencapai ridho Allah. Jadi kesadaran akan Tuhan itu penting. Jadi gini, misalnya saya kasih contoh. Ketika Allah menciptakan karakteristik potensi pada setiap benda di alam semesta ini, misalnya pada buah-buahan, ya, itu terdapat potensi terjadinya ulat. Ya, pada merang dan pohon kayu terdapat potensi tumbuhnya jamur. Maka seorang ilmuwan dapat mempelajari karakteristik potensi-potensi tadi itu. Nah, Allah pun mendorong manusia untuk memahami setiap potensi karakteristik setiap benda tadi. Maka seorang ilmuwan dapat melakukan eksperimen, melakukan pengkondisian dengan membuat berbagai perlakuan-perlakuan, kemudian mengeluarkan, merekayasa potensi tersebut. Karena itu, manusia dengan segala kemampuan akalnya nanti akan mampu merekayasa terhadap hasil ciptaan Allah berupa potensi-potensi yang sudah ada, yang sudah dikasih oleh Allah di dalam setiap benda tadi. Tapi manusia tidak mampu menciptakan potensi. Jadi manusia hanya bisa melakukan rekayasa potensi yang sudah dikaruniakan oleh Allah. Jadi dari sesuatu yang sudah ada, manusia tidak bisa menciptakan dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Hanya Allah saja. Lah manusia bisa melakukan rekayasa tadi dari potensi-potensi yang sudah dikasih oleh Allah dalam setiap benda. Sehingga kemudian ada teori, kita akan bicara tentang teori dan deskripsi kriteria kebenaran itu. Jadi ada 4 kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi, ya. Proses mencapai kebenaran berdasarkan pengamatan terhadap realitas empiris. Maka bukti kebenarannya adalah fakta yang terindra tadi. Jadi ini teori korespondensi. Jadi proses mencapai kebenaran berdasarkan pengamatan terhadap realitas empiris. Maka bukti kebenarannya adalah apa? Fakta yang terindra. Bukan dalil, gitu. Bukan dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena proses mencapai kebenarannya itu melalui pengamatan terhadap realitas empiris. Bukti kebenarannya adalah fakta yang terindra. Yang kedua adalah teori koherensi. Teori koherensi ini proses mencapai kebenaran menggunakan logika yang ditopang oleh bukti empiris. Maka bukti kebenarannya adalah apa? Logika dan fakta. Maka itu disebut dengan teori koherensi. Kalau teori korespondensi tadi, karena dia mencapai kebenaran berdasarkan pengamatan terhadap realitas empiris, maka buktinya adalah fakta yang terindra. Kalau teori koherensi kebenaran, itu proses mencapai kebenarannya itu menggunakan logika, kemudian ditopang oleh bukti empiris, maka bukti kebenarannya adalah logika dan fakta. Yang ketiga adalah teori kebenaran pragmatisme, yaitu proses mencapai kebenaran realitas empiris berdasarkan bukti kebenarannya ada berarti fakta empiris. Bukti kebenarannya, ini pragmatis. Lah baru yang terakhir keempat, keimanan. Lah kalau keimanan ini berarti proses mencapai kebenaran telah firman Allah dan hadis Rasul tadi, dan bukti kebenarannya adalah logika yang ditopang oleh fakta tentang kebenaran Al-Quran. Maka sebenarnya kalau dilandasi tadi itu, sains dan teknologi itu sebenarnya akan menguatkan keimanan kita. Jadi kalau keimanan tadi berarti proses pencapaian kebenaran adalah telah firman Allah ataupun hadis Rasul. Bukti kebenarannya adalah apa? Logika yang ditopang fakta tentang kebenaran Al-Quran. Semakin membuktikan an-nubuwah tadi itu. Sehingga demikian, teman-teman sekalian, sebagaimana gagasan yang pernah saya sampaikan di awal perkuliahan, maka sebenarnya ada 3 segitiga tadi itu yang harus dibangun ketika kita bicara integrasi Islam dan sains. Yaitu kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, kesadaran Tuhan tadi itu, yang ini akan mendorong semangat untuk melakukan apa? Belajar untuk menuntut ilmu, belajar untuk memahami ilmu-ilmu dasar Islam. Nah ini
Sehingga kemudian muncul penguasaan ilmu-ilmu Islam, baru kemudian yang ketiga terjadi spesialisasi tadi itu. Dia bisa memperdalam tafsir, memperdalam hadis, bisa memperdalam fisika, kimia, dan itu memang fardu kifayah. Baik teman-teman, ini sebagai pengantar, kita nanti akan masih ada waktu sekitar 10 menit, ya 9 menit lah. Kita akan break nanti, kita akan diskusi, dan saya akan mulai, silakan Anda bertanya, atau saya akan mulai teman-teman yang sudah siap tadi itu, mungkin sudah menyiapkan makalahnya, sekalipun makalahnya belum selesai, tapi poin-poin pentingnya Anda sudah baca, nah, nanti bisa saya tanya dan bisa kita diskusikan. Silakan, masih ada waktu 9 menit. Karena Zoom-nya ini kan setiap 40 menit harus mati ini. Terus kemudian harus di-upgrade lagi, nanti agak lama karena harus meng-upgrade lagi. Silakan teman-teman, kalau ada yang ditanyakan. Apa yang saya sampaikan sudah saya kirim di grup WA, ya. Sudah saya tulis, sudah ada PowerPoint-nya nanti kalau waktunya cukup. Jadi nanti Anda bisa pelajari. Silakan, Mas Sulaiman, ini dari Batam. Ada tanyakan? Oh, bentar Pak. Saya sudah lama nggak ke Batam ini. Dulu sering isi pelatihan di Batam sana. Monggo teman-teman sekalian, kalau ada yang didiskusikan. Saya berharap nanti teman-teman ketika sudah menggali apa kerangka berpikir yang sudah saya sampaikan tadi itu, kemudian beberapa pokok bahasan yang jenengan buat makalah, jenengan itu bisa dipakai menjadi guide teori untuk apa? Riset penelitian jenengan. Kalau jenengan menarik untuk melakukan penelitian tentang pola integrasi Islam Sains di objek sekolah, objek perguruan tinggi, atau objek penelitian Anda. Mas Sulaiman nggak ada ya? Itu kok buka ya? Kalau yang buka berarti saya nggak tanya. Monggo. Mas Aziz, Mbak Miftah, apa ini? Patkun Naji, Riyadotul Jannah, wah taman-taman surga, tamannya surga. Iya Pak. Hilma, ya. Ada Kabupaten Kediri. Oh ini berarti Pemda ini ya? Iya Pak, kuliah di sini Pak. Nah, ini yang ikut orang Pemda ini ya. Ada Hanan. Luar biasa ya, murid saya ini ada Gus, ada Habib, ada pejabat ya. Ada Bunyai gitu ya. Ada Bunyai, ya betul Pak. Nah, ini ya Bunyainya sudah ngomong tadi ya. Iya Pak, saya Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Siapa? Mbak Miftah. Ya, Miftahur Rahmah Pak. Oh, Miftahur Rahmah. Elza itu siapa? Iya, Elza anak. Oh, anak, ya. Iya. Terima kasih Bapak. Ini tentang integrasi sains ini sangat menarik sekali. Apalagi Bapak tadi sudah menjelaskan tentang apa itu ilmu duniawi dan itu ya. Ini yang saya tanyakan gini Pak. Ini kan adanya kesadaran ketuhanan yang sangat tinggi, ya toh. Biar tujuannya itu kan intinya adalah mencapai ridho Allah, gitu. Nah, apakah itu intinya berpikir kalau mencapai ridho Allah itu termasuk itu kehidupan yang tradisional yang dengan terangkan tadi napa mboten nggih, termasuk misalnya intinya ketika kita berbuat terus dengan tujuan utama adalah mencapai ridha Allah sampai terbentuknya kepribadian Islam. Ini termasuk pemikiran yang tradisional napa mboten? Terima kasih. Ya. Jadi ini sebenarnya tradisional atau tidak, ini sebenarnya yang harus diambil oleh umat Islam. Jadi umat Islam itu tidak boleh nolak mentah-mentah sains dan teknologi, juga tidak boleh meninggalkan jati dirinya, kan gitu. Maka kemudian ada tawaran 3 dari saya tadi kan, kesadaran individunya sehingga memunculkan kepribadian Islam, kemudian dorongannya semangat untuk mempelajari ilmu elementer Islam, maka kemudian semangat juga untuk melakukan spesialisasi tadi itu. Nah, sehingga kemudian ketika dia menguasai sains dan teknologi, ketika dia ahli di bidang apapun, dia tidak terlepas dari apa? Fondasi dasarnya tadi itu. Nah, itu gagasan kita yang seharusnya secara ideal itu gitu. Yang terjadi sekarang ini wong ahli fisika, kimia, tapi dia nggak paham agama gitu. Iya, Nah, betul. Yang kemudian yang paham agama, tapi dia nggak paham sains dan teknologi. Ketika wabah kayak gini, wis matek-matek, wong takdir Allah, gitu. Mau virus-virus yang gawe kan Gusti Allah lah, kita harus memadukan itu gitu. Kemudian tapi kemudian kita juga tidak
kita tidak perlu menyalahkan karena kita ilmuwan kan, kita harus nyampaikan saja, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Itu ya. Ini gagasan yang seharusnya. Makanya kan ada 3 pendekatan yang kemarin saya jelaskan. Ada yang integratif, semuanya dianggap semua ilmu itu jadi satu kotak, ya. Ada yang integralistik, yang bersumber dari sumber Tuhan, tapi kemudian masing-masing itu diakui juga, tetapi itu bagian. Ada yang tadi itu keberadaan ilmu-ilmu umum, ilmu agama diakui, tapi saling mengkritisi, kemudian terjadi dialogis. Nah, itulah. Kira-kira di praktek-praktek di tengah masyarakat di Indonesia itu 3 paradigma itu yang mana? Nah itu nanti hasil riset akan menentukan, hasil riset Anda di lapangan. Gitu ya, Pak. Ya. Jadi misalnya. Tapi yang terbaik, Pak. Kenapa? Yang terbaik itu berarti misalnya dalam risetnya itu, dalam dunia nyatanya itu yang terbaik itu apa yang bisa memadukan semuanya itu, Pak ya? Ya, itu kan idealnya kan itu, gagasan idealnya tadi itu. Tapi kemudian fakta di lapangan kadang-kadang itu namanya saja, misalnya sekolah unggulan gitu kan. Ya, sekolah unggulan, tetapi fakta integrasi Islam itu tidak ada gitu. Artinya makna sekolah unggulan itu kadang-kadang yang juara lomba ini aja kan. Ternyata kemudian fakta pemahaman Islamnya nggak nyampe juga. Ada yang kemudian pemahaman Islamnya bagus, ternyata nilai-nilai matematika, fisikanya, kimianya, ya do, re, mi, fa, sol, do, nilainya gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kita memahamkan tadi integrasi Islam dan sains? Memang ini nanti akan wujud pada berupa pelaksanaan kurikulum. Jadi misalnya, ketika kita melakukan pengajaran ilmu pengetahuan alam, maka seorang guru yang ngajar ilmu pengetahuan alam, ketika dia melalui proses integrasi Islam dan sains ini, maka dia tidak hanya sekadar ngajar IPA, tetapi dia menunjukkan ada motivasi. Dia nyampaikan satu ayat misalnya, yang ada korelasinya dengan itu. Kemudian dia contohkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang itu. Sehingga kemudian memotivasi siswanya itu untuk, ternyata Islam itu gitu. Memotivasi siswanya untuk semangat untuk menguasai sains dan teknologi. Karena ternyata nilai-nilai Islam itu begitu luar biasa. Jadi ketika belajar IPA, tadi misalnya belajar IPA atau belajar matematika, itu tidak sekedar kemudian menyampaikan teori matematika saja, tetapi kemudian ada motivasi, kemudian ada contoh-contoh ilmuwan-ilmuwan Islam, kemudian maka pengajaran apapun harus diselipkan dengan motivasi. Ada nilai-nilai motivasi. Teman-teman sekalian, pendidikan itu beda dengan pengajaran. Kalau pengajaran adalah transfer of knowledge saja, transfer ilmu saja, ya pengetahuan. Tetapi kalau pendidikan adalah tidak hanya transfer ilmu, tetapi kita ada upaya membangun karakter, ada upaya untuk mendisiplinkan tingkah laku, ada upaya untuk membangun nilai-nilai tadi, menanamkan nilai-nilai dan motivasi. Dan itu harusnya dilakukan semua bidang studi apa saja. Sehingga kemudian bukan berarti gini, wih itu urusanku, kok takut nanggone agama kono, nanggone PAI, bukan itu. Gitu. Dan inilah pentingnya nanti jenengan semua kalau misalnya teman-teman PAI ini ketika kemudian menyampaikan, karena nanti bisa jadi nanti Anda jadi dosen ngajar di Tikes, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Anda bisa jadi ngajar di Fakultas Teknik misalnya. Berarti kan Anda harus bisa mengaitkan tentang bagaimana nilai-nilai Islam dengan sains dan teknologi itu. Jadi ketika misalnya mengajar di farmasi, saya di farmasi UNER, saya dari UNER, kuliah S1 saya, itu saya dapatin ternyata dosen-dosen agamanya itu tidak bisa mengaitkan antara itu, sehingga kemudian kuliahnya itu enggak, orang rame saja gitu. Nah, bagaimana kemudian metodologi pengajaran itu dikuasai juga, tetapi juga kemudian kita pinter mengemasnya, sebuah materi itu dikaitkan dengan kekinian. Nah, itu nanti akan saya tambahkan nanti bekal Anda ketika nanti Anda akan mengajar di kampus-kampus umum. Baik, teman-teman sekalian, waktunya tinggal 1 menit, kita break dulu. Ya, kita break dulu, lihat di WA. Ya, jangan ada yang sholat subuh lagi karena sudah waktunya subuh sudah hilang. Iya, Pak. Anda boleh sholat duha. Nah, kita break dulu waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.